Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Strategi Guru BK dalam Meningkatkan Prestasi Siswa SD. Saya Puspa Komlasari NPM 18160100 sebagai moderator dan perkenalkan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Adila Indah Prasetya, NPM 181600167. Nama saya Siti Fadila, NPM 18160132. Perkenalkan, nama saya Susi Apriani, NPM 18160137. Saya Sunarsi, NPM 18160136. Saya Tiara Agustina, NPM 18160142. Nama saya Teresa Yusmantari, NPM 1816. Saya Yogi Anggara, NPM 18160158. Di sini saya ingin menjelaskan tentang metode penelitian, di mana metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif, di mana yaitu memungkinkan peneliti terjun secara langsung melalui lapangan guna untuk mengumpulkan data dan menyesuaikan sesuai dengan konteks. Menggunakan metode penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian. Strauss dan Corbin mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian prosedur yang dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial, dan hubungan timbal balik. B. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Serengsem, RT 16, Lingkungan 1, Kelurahan Serengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. C. Sumber data. Sumber data merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Data dalam penelitian kualitatif terbagi dua, yaitu data utama dan data tambahan. Menurut Loveland dalam leksi Jim Malone menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penyusunan skripsi dan pelaksanaan penelitian, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data utama atau pokok, yaitu data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung. Yang kedua, data tambahan atau data sekunder, yaitu yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder di sini dapat diperoleh dari catatan atau dokumentasi sekolah, seperti absensi, daftar siswa, dan laporan tahunan sekolah. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah guru BK, kepala sekolah, wali kelas, dan siswa di SD Negeri 1 Serengsem. Menjelaskan poin yang D, yaitu subjek penelitian. Dalam penelitian ini, yang akan menjadi subjek penelitian penulis adalah keseluruhan dari sumber informasi yang dapat memberikan data tentang penelitian ini, yaitu guru BK atau konsuler SD Negeri 1 Serengsem. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, kami menggunakan teknik yang pertama ada observasi. Observasi adalah pengamatan atau pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Yang kedua ada wawancara atau interview. Wawancara atau interview adalah kegiatan percakapan antara dua pihak dengan tujuan-tujuan tertentu. Lalu yang terakhir ada dokumentasi. Dokumentasi adalah pengambilan data melalui dokumen-dokumen. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data. Data yang telah didapatkan dalam teknik pengumpulan data kemudian dianalisis, yang biasanya disebut dengan analisis data. Analisis data merupakan proses pengurutan data, penyusunan data ke dalam pola, kategori, dan satuan deskriptif dasar
yang melibatkan pertimbangan kata-kata, nada, konteks, dan konsistensi internal. Dapat dipahami bahwa analisis data merupakan proses penyusunan data yang melibatkan kata-kata, konteks, dan konsistensi internal. Penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, di mana penulis menganalisis strategi yang dilakukan guru BK dalam menangani perilaku belajar siswa. Kemudian menganalisis hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan guru BK. Selanjutnya menganalisis hasil dokumentasi atau data yang berkaitan dengan perilaku belajar siswa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian keabsahan data. Pada penelitian kualitatif, faktor keabsahan data juga sangat diperhatikan karena suatu hasil penelitian tidak ada artinya jika tidak mendapat pengakuan atau terpercaya. Untuk mencapai kebenaran dipergunakan teknik kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas yang terkait dengan proses pengumpulan dan analisis data. Kesimpulannya yang kami dapat sampaikan yaitu berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan hasil penelitian mengenai strategi guru BK dalam meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 SD di SD Negeri 1 Serengsem. Pada dasarnya prestasi belajar siswa kelas 5 SD Negeri 1 Serengsem sudah cukup bagus, hanya saja terdapat beberapa siswa yang memiliki prestasi yang masih rendah. Penyebabnya adalah kekurangan kesadaran diri siswa untuk belajar dan ketidakmampuan siswa dalam menyerap beberapa mata pelajaran. Terlebih lagi pada mata pelajaran yang dianggap siswa kurang menarik untuk dipelajari. Yang kedua, strategi guru BK dalam meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 SD Negeri 1 Serengsem yaitu melakukan pendekatan kepada siswa dan menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan, sehingga akan lebih mudah bagi guru BK untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi siswa. Selanjutnya dapat dilakukan identifikasi dan analisis kebutuhan permasalahan siswa. Setelah diketahui, disusun program. Selanjutnya pelaksanaan layanan sesuai dengan permasalahan yang ada. Dalam pelaksanaan kegiatan layanan guru BK bekerjasama dengan guru lain seperti wali kelas, kepala sekolah, dan siswa. Terakhir, diberikan penilaian atau evaluasi guna untuk mengetahui sejauh mana suatu kegiatan tersebut telah dicapai, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu. Yang ketiga, faktor penghambat pelaksanaan strategi bimbingan dan konseling di kelas 5 SD yaitu waktu pelaksanaan layanan yang kurang, orang tua siswa yang kurang mendukung kegiatan, dan siswa yang tidak memiliki kesadaran diri untuk belajar dan tidak adanya keinginan untuk berubah. Sarannya yaitu yang pertama, berdasarkan hasil yang penelitian yang diperoleh, maka di sini penulis mengumumkan yaitu kami beberapa saran agar dapat dijadikan pertimbangan dan mudah-mudahan bermanfaat. Yang kedua, siswa hendaknya lebih memiliki kesadaran diri untuk dapat berubah menjadi lebih baik lagi, serta fokus dan aktif dalam mengikuti semua kegiatan yang dilakukan oleh guru BK guna mengatasi masalah belajar yang dialami siswa, lebih disiplin lagi dalam belajar. Guru BK harus lebih membimbing siswa sehingga muncul kesadaran diri siswa untuk belajar dan menanamkan arti penting belajar, tetapi menjalankan kerjasama yang baik dengan kepala sekolah dan guru lainnya untuk menunjang pelaksanaan layanan bimbingan konseling agar tercapai tujuan yang baik, terutama dalam mengatasi problema yang dihadapi siswa di dalam proses belajar. Keempat, untuk mengurangi faktor penghambat yang ada, maka harus lebih dahulu memahami lebih bagaimana konsep belajar yang menyenangkan sehingga timbul kemauan siswa untuk belajar. Kemudian memberikan tugas yang dapat mengikutsertakan orang tua agar siswa dan orang tua dapat memahami kebutuhan anaknya dan lebih mendukung kegiatan layanan yang dilakukan.
Demikianlah presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.